Assalamualaikum. Di sini saya akan melakukan praktek tentang menentukan titik berat benda homogen. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama timbangan digital, yang kedua ada gunting, ketiga ada kertas karton, keempat ada spidol, kelima penggaris, selanjutnya benang dan jarum, lalu ada penghapus, dan yang terakhir adalah milimeter blok. Langkah pertama dalam praktikum ini adalah menggambar bentuk sembarang atau tidak beraturan di kertas karton. Selanjutnya kita menggunting gambar tersebut sesuai dengan pola yang diinginkan atau pola yang sudah kalian gambar. Setelah digunting, timbang kertas karton tadi di timbangan digital, lalu catat massa dari kertas karton tersebut. Selanjutnya, ikat penghapus sebagai beban dan jarum untuk menggantung beban. Lubangi kertas karton sebanyak 3, lalu beri tanda ABC dan timbang massanya. Lalu, lubang yang pertama A digantungkan. Setelah digantungkan, digoyangkan dan beri tanda pada kertas karton sesuai dengan atau selurus dengan benang di karton tersebut, benang yang digantungkan. Setelah ketiga garis sudah dibentuk dan dihubungkan antara A dengan A1, B dengan B1, C dengan C1, maka gunting garis hubungan A dengan A1 menjadi 2. Timbang masing-masing karton yang sudah dipotong tadi. Saya mendapatkan massa 1 3 dan massa kedua juga 3. Sekarang kita mencari titik berat dari masing-masing karton dengan melubangi lagi 2 lubang pada satu karton. Lakukan cara yang sama dengan yang tadi. Setelah garis dihubungkan, lalu terdapat titik hasil dari perpotongan garis tersebut dinamai titik Z1. Lalu sekarang lakukan hal yang sama dengan melubangi satu kertas karton yang lainnya tadi yang sudah dipotong dan digantungkan, sama persis caranya seperti yang tadi.
Lalu setelah menggantungkan tadi, tarik garis dan ditemukan titik baru yaitu Z2. Langkah terakhir adalah sambungkan titik berat masing-masing dari karton, yaitu sambungkan Z1 ke Z2 atau Z2 ke Z1. Titik berat. Anda telah mengetahui bahwa suatu benda terdiri dari kumpulan partikel di mana setiap partikel mengalami gaya berat. Titik berat benda ialah tangkap resultan gaya berat itu. Dengan kegiatan atau praktikum yang saya lakukan tadi, dapat menentukan titik berat benda homogen atau tidak beraturan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini dapat dilihat pada layar. Urutan kerja atau langkah-langkah yang pertama, ambil karton tebal ukuran folio, kemudian gunting sehingga menghasilkan bentuk sembarang. Buatlah lubang A, B, dan C pada karton tersebut. Jepitkan paku pada penyepit yang dipasang pada statif. Gantungkan beban pada tali yang diikat pada paku itu. Kemudian gantungkan karton tersebut pada lubang A. Tandai bagian karton yang dilalui oleh benang. Ulangi percobaan di atas dengan menggantungkan karton pada B ditandai dengan B1 dan lubang C ditandai dengan C1. Hubungkan titik-titik A dengan A1, B dengan B1, dan C dengan C1. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut? Pada percobaan yang saya lakukan, tampak perpotongan garis antara garis A dengan A1 dan B dengan A1 dan C dengan C1 yang nantinya mendapatkan satu titik yang dinamakan titik berat. Lalu potonglah karton melalui garis A1 menjadi dua bagian, kemudian timbanglah masing-masing potongan tadi. M1 sama dengan 3 gram dan M2 sama dengan 3 gram. Itu hasil atau massa yang saya dapatkan. Bagaimanakah perbandingan nilai M1 dan M2? Perbandingannya adalah 1:1. Garis-garis yang memiliki sifat-sifat seperti A1 ini disebut garis berat. Sebutkan garis-garis berat lainnya pada benda itu. Pada benda itu terdapat garis berat lain yaitu BB1 dan CC1. Berat Z terletak pada perpotongan garis A1, A, BB1, dan CC1. Jadi Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Kegiatan 2, tentukan lagi titik berat masing-masing potongan karton dengan langkah seperti di atas. Sambungkan kembali kedua potong karton seperti keadaan semula, kemudian hubungan Z1 dengan Z2. Z1, Z2 memotong garis bersambungan, tandai dengan titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Titik P merupakan titik berat dari perpotongan garis satu bangun yang utuh. Sedangkan titik Z merupakan titik berat dari perpotongan garis satu bangun utuh yang dibagi dua atau dari setengah bangun. Jadi titik P dan Z merupakan titik berat. Demikian, titik P merupakan titik berat dari perpotongan garis satu bangun yang utuh. Ukurlah Z1P dan Z2P. Z1P sama atau tidak sama dengan Z2P? Jawabannya adalah Z1P sama dengan Z2P. Momen gaya W1 terhadap P T1 dilakukan dengan cara massa 1 dikali gravitasi dikali Z1P, yaitu dapat dihasilkan 0,005229. Momen gaya W2 dilakukan dengan cara yang sama dan hasilnya juga sama, 0,005229. Dari data di atas, kesimpulan saya dapat adalah momen gaya W1 dan W1 terhadap P mempunyai nilai yang sama, yakni 0,00529. Tabel tersebut saya isi sesuai dengan hasil yang saya dapatkan dan hitungan saya. Perbandingan X dengan X1 plus X2 yang saya dapat adalah 13,4 banding 6,6. Dan perbandingan Y dengan Y1 plus Y2 adalah 14,4 per 6,9. Dengan selanjutnya saya dapat 388,08 banding 391,02. Terus perbandingan selanjutnya 405,72 banding 426,3. Rumus yang dapat dipakai seperti gambar.
Di sini saya menggambar lagi gambar tersebut di milimeter block agar lebih terlihat akurat titiknya. Dan rumus yang digunakan adalah jika kita mencari X sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 per W1 tambah W2. Sedangkan jika mencari Y, rumusnya adalah Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 dan per W1 plus W2.